Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Karyaman. Kali ini saya akan melanjutkan kegiatan kemarin di mana saya melakukan penyemaian, pembibitan sampai berkecambah sekian persen terhadap tanaman kemangi. Dan hari ini saya akan melakukan pemeliharaan, ikuti seluruh step by step tentang pemeliharaan tanaman kemangi, teman-teman. Nah, ini hasil daripada penanaman yang saya tanam tadi, teman-teman. Satu bedengan sudah selesai ya. Setelah 2 minggu hari setelah tanam, maka tanaman kemangi sudah bercabang dan menunggu seminggu apa 2 minggu kemudian lagi sudah siap panen nih teman-teman, sudah punya cabang. Ini ada puradan. Puradan ini gunanya untuk anti semut terhadap tanaman kemangi. Ini sudah ada. Nah, karena saya lihat sudah ada dua pohon di deretan dilarikan kemangi ini terkena serangan, maka mau tidak mau saya akan lakukan pencegahan terhadap serangan. Nah, biasanya pada tanaman kemangi itu adalah gulung daun, daunnya keriting. Setelah dilakukan penghamburan terhadap puradan tadi, kurang lebih teman-teman seminggu kemudian sudah siap panen ini. Ini cabangnya sudah berapa? Cabangnya sudah 4, dan cabangnya ini seminggu kemudian sudah akan menjadi membesar, siap untuk dilakukan panen. Nah, ini teman-teman, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tanaman kemangi sudah mulai mengalami gulung daun. Kalau kita perhatikan, nah, daunnya tidak terbentuk merata lagi, maka perlu dilakukan penghamburan terhadap puradan, di mana puradan fungsinya adalah untuk mencegah serangan semut terhadap tanaman. Dari semua tanaman kemangi yang kita lakukan pemeliharaan, di antara itu pasti terdapat hama dan penyakit. Ini salah satu hama yang saya temukan. Ini seperti apa ya, dimakan serangga. Dan setelah saya telusuri ternyata ada, Anda perhatikan, nampak ulat. Nah, daun itu tadinya dia menggulung seperti ini. Setelah dipaksa buka ada ulat. Nah, tinggal Anda mencari referensi di mana obat yang di mana pestisida yang dapat mencegah
terhadap serangan ulat tadi. Nah, kalau saya biasanya memakai pestisida berupa Matador, tapi kalau di daerah Anda tidak terdapat obat itu, Anda tinggal cari referensi. Nah, dilakukan pencegahannya sebelum terserang penyakit, sebab kalau sudah menyebar luas akan susah untuk dikendalikan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya pesan secara moral bahwa jika belum terdapat serangan pada tanaman kemangi, jangan lakukan penyemprotan obat-obat kimia. Kalau Anda lakukan penyemprotan terhadap pestisida nabati, itu silahkan saja. Berapa banyak pun tidak jadi pengaruh. Tapi kalau obat kimia berpengaruh terhadap tanaman itu sendiri. Sebagian petani karena merasa khawatir, merasa takut jangan sampai terserang hama dengan skala besar, dengan meluas begitu masif, begitu banyak, maka sebelum tanaman terserang dilakukan penyemprotan terhadap pestisida kimia. Nah, kalau Matador yang tadi saya hamburkan itu hanya pada batang tanaman, berarti tidak pengaruh, tidak menyentuh langsung pada tanaman. Sedangkan kalau Anda memakai pestisida kimia, Anda lakukan penyemprotan langsung terhadap daun, maka secara langsung akan berefek terhadap tanaman itu sendiri dan kepada konsumen sayur-sayuran. Makanya jangan melakukan penyemprotan terhadap tanaman dengan memakai obat kimia sebelum ada serangan. Jika sudah ada serangan pun, rentan waktunya paling kurang 2 minggu sekali. Seandainya 2 minggu sekali tetap Anda tidak bisa kendalikan, berarti memang hama tidak dapat dikendalikan lagi. Saya akhiri videonya, jangan lupa Anda like, subscribe, komentar jika ada pertanyaan. Oke, kiranya Anda yang penasaran dengan tanaman kemangi, Anda tonton setiap playlist atau kelompok video, atau biasanya lahir di layar akhir itu juga ada sambungan video, jadi semacam cerita bersambung, mulai dari pemeliharaan kemangi, mulai dari pembibitan kemangi, cara memilih bibit kemangi, pemeliharaan kemangi, cara memanen kemangi, dan lain sebagainya mengenai kemangi. Oke teman-teman, saya akhiri sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan bye bye.